Peristiwa militer yang ditujukan Iran tak bisa diremehkan. Israel dalam bahaya. Kekuatan militer Iran sepertinya tidak bisa dianggap remeh. Negara yang kerap bersitegang dengan Amerika Serikat itu setidaknya mencatatkan 5 peristiwa militer penting di tahun 2020 lalu. Pertama, sebanyak 188 drone tempur Iran secara resmi bergabung dengan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Drone berasal dari berbagai jenis seri Ababil 2, Mohajer 6, Seper, Shahab 2, dan juga Hudud 4. Iran terus mengembangkan jenis baru penggunaan drone. Kapal cegat IRGC yang dilengkapi dengan drone bunuh diri Ababil 2 juga diluncurkan. Ini dinilai sebagai ide militer signifikan Iran dengan menggabungkan 2 komponen penting dari kekuatan militer Iran, yaitu drone dan kapal cepat. Sejumlah besar drone telah disediakan untuk Angkatan Laut IRGC termasuk Mohajer 6 dan penggunaan bomber pemandu dengan drone. Kedua, pada Oktober 2020, IRGC mengklaim telah mendeteksi kapal induk Amerika Serikat yakni USS Nimitz dengan drone di Selat Hormuz. Iran kemudian merilis foto udara dari pasukan kapal induk Amerika Serikat. Armada tersebut meliputi kapal induk Nimitz beserta kapal pengawal, lalu 2 kapal perusak bernomor 114 dan 104, kapal 58 dan 59, 2 kapal patroli 9 dan 12, dan kapal penjaga pantai 1333 yang sebelum memasuki Selat Hormuz dan Persia. Selain itu, ada juga pameran penuh Angkatan Udara IRGC. Iran juga melengkapi kapal baru untuk Angkatan Laut yang disebut Shahid Raudaki. Ini adalah kapal dengan berat 12.000 ton, panjang 150 meter dan lebar 22 meter yang dilengkapi dengan berbagai radar dan juga sistem peperangan elektronik. Kapal itu memiliki rudal jelajah surface to surface dan rudal surface to air yang mampu membawa helikopter UAV dan juga speedboat. Demikian pernyataan Iran seperti dilansir dari The Jerusalem Post pada Kamis 25 Maret 2021. Iran juga menyebut pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh sebagai salah satu peristiwa penting pada 2020. Mohsen Fakhrizadeh adalah ilmuwan nuklir yang pertahanan Iran, serta kepala organisasi riset dan inovasi pertahanan dari Kementerian Pertahanan dan Dukungan Angkatan Bersenjata. Tidak jelas mengapa kematiannya disebut-sebut sebagai salah satu peristiwa penting militer pada tahun 2020. Keberhasilan lainnya adalah latihan IRGC di Semnan. Dalam latihan ini, berbagai sistem pertahanan termasuk rudal, peperangan elektronik dan juga sistem pengintaian elektronik digunakan. Sistem lokal Mersat 15 Kordat dan 3 Kordat juga berhasil menghancurkan target yang ditetapkan oleh jaringan pertahanan udara terintegrasi. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, mengerikan, Iran rencanakan serangan ke pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat dan jenderal tertinggi di Washington DC akan dihabisi. Pemerintah Iran telah membuat ancaman terhadap Fort McNair, pangkalan Angkatan Darat di ibu kota negara Washington DC. Juga terhadap Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, kata 2 pejabat senior intelijen Amerika Serikat kepada AP pada Minggu 21 Maret 2021. Mereka mengatakan komunikasi yang didapat Badan Keamanan Nasional pada Januari 2021 menunjukkan pengawal revolusi Iran membahas pemasangan serangan gaya USS Cole terhadap pangkalan tersebut. Mengacu pada serangan bunuh diri Oktober 2000 di mana sebuah perahu kecil berhenti di samping kapal perusak Angkatan Laut di Yaman, pelabuhan Aden juga meledak menewaskan 17 pelaut. Intelijen juga mengungkapkan ancaman untuk menghabisi Jenderal Joseph M. Martin dan juga berencana menyusup dan mengawasi pangkalan tersebut. Pangkalannya, salah satu yang tertua di negara itu, adalah kediaman resmi Martin. Ancaman adalah salah satu alasan Angkatan Darat mendorong keamanan lebih di sekitar Fort McNair yang berada di samping distrik tepi laut Washington yang baru dikembangkan. Para pemimpin kota telah melawan rencana Angkatan Darat untuk menambah zona penyangga sekitar 75 meter hingga 150 meter dari pantai selat Washington, karena akan membatasi akses hingga setengah lebar jalur air yang sibuk dengan Sungai Potomac. Pentagon, Dewan Keamanan Nasional juga NSA tidak membalas atau menolak berkomentar ketika dihubungi oleh The Associated Press.
Karena pejabat District of Columbia telah melawan keamanan yang ditingkatkan di sepanjang saluran, Angkatan Darat hanya menawarkan informasi yang tidak jelas tentang ancaman kebangkalan. Pada pertemuan virtual di bulan Januari untuk membahas pembatasan yang diusulkan, Mayor Jenderal Angkatan Darat Omar Jones, Komandan Distrik Militer Washington, mengutip ancaman kredibel dan juga spesifik terhadap para pemimpin militer yang tinggal di pangkalan. Satu-satunya ancaman keamanan spesifik yang dimiliki yang ditawarkan adalah tentang seorang perenang yang berakhir di pangkalan dan ditangkap. Dale Eleanor Holmes Norton, satu-satunya perwakilan distrik di Kongres, merasa skeptis. Dalam hal perenang, saya yakin itu pasti langka. Ada dia tahu di mana dia? Mungkin dia baru saja berenang dan menemukan jalan ke pantai Anda, dia berkata. Jones mengakui bahwa perenang itu bukan contoh yang bagus di sana, tetapi contoh terbaru kami tentang pelanggaran keamanan. Dia juga mengatakan Angkatan Darat telah meningkatkan patroli di sepanjang garis pantai, mendirikan rambu-rambu area yang lebih terbatas, dan menempatkan kamera untuk memantau Selat Washington. Pejabat kota bingung dan juga penduduk yang frustasi mengatakan permintaan Angkatan Darat untuk zona penyangga adalah jangkauan pemerintah yang berlebihan terhadap saluran air umum. Diskusi tentang proposal Fort McNair dimulai 2 tahun lalu, tetapi intelijen baru-baru ini yang dikumpulkan oleh NSA telah mendorong pejabat Angkatan Darat untuk memperbarui permintaan mereka untuk pelabuhan ataupun pembatasan tersebut. Obrolan yang disapa itu terjadi di antara anggota pasukan Quds Elite pegawai revolusi Iran. Berpusat pada opsi militer potensial untuk membahas pembunuhan mantan pemimpin Quds Jenderal Qasem Soleimani di Baghdad pada Januari 2020, kata dua pejabat intelijen. Mereka mengatakan komandan militer Teheran tidak puas dengan serangan balik mereka sejauh ini, khususnya hasil serangan rudal balistik di pangkalan udara Ain al-Assad di Irak pada hari-hari setelah pembunuhan Soleimani. Tidak ada anggota dinas Amerika Serikat yang tewas dalam serangan itu, tetapi puluhan menderita geger otak. Norton mengatakan kepada AP bahwa dalam 2 bulan sejak pertemuan Januari, Pentagon belum memberikan informasi tambahan apapun yang akan membenarkan pembatasan di sekitar Fort McNair. Saya telah meminta Departemen Pertahanan untuk mencabut aturan tersebut karena saya tidak melihat bukti ancaman yang didapat dipercaya yang akan mendukung pembatasan yang diusulkan, kata Norton. Mereka telah mencoba untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi proposal mereka lebih membatasi daripada yang diperlukan, tambahnya. Dia juga menambahkan, saya memiliki izin keamanan dan mereka belum menunjukkan kepada saya bukti rahasia yang akan membenarkan proposal tersebut. Norton menunjukkan Washington Navy Yard dan juga Joint Base Anacostia Bolling yang juga memiliki akses ke perairan distrik tidak memiliki zona terbatas di sepanjang garis pantai. Perubahan yang diusulkan yang diuraikan dalam pemberitahuan Federal Register akan melarang orang dan juga perahu dari pelabuhan menambahkan atau berkeliaran di alam ataupun dalam area terlarang tanpa izin.